Halo, eh, kita jumpa lagi. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang dasar pencahayaan dan pencahayaan alami. Sebenarnya ini lanjutan dari yang kemarin ya, yang sebelumnya video sebelumnya saya membahas tentang dasar pencahayaan alami. Di sana saya membahas tentang kira-kira dasar umumnya secara teoretik itu seperti apa. Nah, di video kali ini saya akan memberikan bahasan yang agak rinci dan kontekstual pada rancangan bangunan ya, rancangan bangunan. Jadi nanti saya akan menunjukkan beberapa tips atau konteks rancangan bangunan yang berhubungan dengan pencahayaan alami ini secara langsung, dengan contoh-contoh tentunya ya. Seperti kita ketahui bahwa proses pencahayaan alami itu pasti biasanya disertai dengan dengan hadirnya terkumpulnya panas ya, karena sumber cahaya yang alami ini berasal dari sinar matahari sampai dengan saat ini ya. Sinar matahari itu seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa dia mempunyai spektrum yang cukup banyak, yang cukup kaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda, dan panjang gelombang tersebut menentukan karakteristik dari masing-masing materi ya, materi radiasinya ya. Jadi yang kita bahas sekarang ini adalah cahaya, materi cahaya yang punya panjang gelombang tertentu. Nah, materi cahaya ini biasanya disertai dengan materi radiasi yang lain seperti ultraviolet dan infrared. Yang ultraviolet biasanya bisa memunculkan panas pada ruangan ya, seperti efeknya secara umum bahwa ultraviolet itu juga akan mempengaruhi biologis kita ya. Jadi badan kita kalau terkena paparan sinar ultraviolet. Nah, tentunya ini tidak akan memberikan situasi kesehatan atau performa kesehatan yang bagus bagi berlangsungnya kehidupan manusia. Nah, bangunan arsitektur sebagai salah satu kontrol untuk melakukan perlindungan ya, perlindungan terhadap lingkungan yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dari tubuh kita atau manusia, maka bangunan berperanan penting secara fisik untuk menyaring hal-hal tersebut. Nah, dalam konteks ini bangunan hanya membutuhkan, ini khususnya saya berbicara di ranah tropis ya, tropis lembab, tropis hangat lembab tepatnya di Indonesia. Nah, kita hanya membutuhkan cahayanya saja sebenarnya untuk pancaran atau radiasi matahari secara langsung itu tidak semuanya dibutuhkan dalam durasi waktu yang cukup panjang atau pada waktu-waktu tertentu saja ya. Sarannya kalau yang bagus memang ya, pagi sampai maksimal jam 10. Nah, tentunya bangunan juga harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Saya selalu sarankan mahasiswa saya untuk merancang bagaimana cara memasukkan sinar matahari pagi sampai jam 10 maksimal. Setelah itu, selain itu Anda hindari ya, saudara hindari untuk memasukkan direct solar ya, sinar matahari langsung ke dalam bangunan. Jadi yang dibutuhkan mungkin kalau tidak langsung berarti melalui pantulan atau reflection ya, pantulan-pantulan yang diakibatkan oleh lingkungan. Nah, kemarin juga sudah saya bahas sedikit tentang hal tersebut. Nah,
sehubungan dengan masalah tersebut, maka kita coba cermati dulu sifat dari dan definisi dari cahaya itu ya. Kita harus paham bahwa cahaya itu adalah materi ya. Materi berarti punya massa ya. Jadi punya di situ, kalau di secara teoretik ini saya buat ilustrasinya secara umum ya. Ini teori umumnya. Gelombang cahaya itu pasti punya panjang gelombang, kemudian amplitudo. Dari di situ ada dua jenis ya amplitudo, yang jenis elektrik sama yang magnetik. Dan cahaya mempunyai beberapa sifat ya, beberapa sifat. Di situ saya gambarkan, kalau Anda lihat di sini bahwa cahaya, kita mulai dari cahaya merambat lurus ya. Ini kemarin juga sudah di video sebelumnya sudah saya singgung dengan contoh gambar itu, bahwa bagaimana membuktikan cahaya itu lurus ya. Kalau ada jendela itu biasanya kalau ada sinar masuk, Anda lihat, saudara lihat cahaya yang masuk, yang menembus itu pasti linear ya, linear dari sumber cahaya, dari jendela biasanya, dari lubang opening. Nah itu kalau di ilmu dasar dulu, Anda juga mungkin sudah pernah melakukan uji coba di laboratorium seperti yang digambarkan pada gambaran di atas saya ini. Cahaya dapat menembus benda bening ya. Jadi di situ dicontohkan di gambar di atas kepala saya ini, cahaya dapat menembus benda bening ya. Ini umum, kalau sebagai buktinya biasanya ya benda bening transparan itu ya kaca, plastik, dan air ya, mungkin itu yang benda-benda materi yang bening. Nah tentunya ini menjadi sebuah potensi untuk membuat cahaya itu menjadi sebuah bagian artistik dari sebuah bangunan ya. Jadi ini pentingnya cahaya. Kalau tidak ada cahaya, tidak artistik, sifat estetis itu tidak akan muncul ya. Cahaya dapat menembus benda bening ini memberikan peluang kita untuk membuat hubungan ruang ya, antara ruang dalam, ruang luar, atau antar ruang itu bisa berhubungan dengan leluasa, ada hubungan ruang, tapi tidak bisa ditembus secara fisik, tapi bisa ditembus oleh cahaya. Jadi cahaya masih bisa masuk. Jadi kita menginginkan dua ruang dalam satu cahaya, satu sumber cahaya bisa dengan menempatkan benda bening tentunya ya, tembus pandang. Cahaya dapat diuraikan ya. Di belakang saya ini adalah fenomena pelangi yang karena terpolarisasi akhirnya dapat diuraikan, karena sifatnya memang cahaya itu ada spektrumnya ya, di Magico Ibinio itu ya, merah, jingga, hijau, biru, ungu, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau memasukkan salah satu spektrum itu bisa saja dengan mengatur ya, tentunya ada teknik khusus untuk membuat itu. Cahaya dapat dipantulkan karena dia materi, punya massa, dia bisa dipantulkan. Jadi jangan khawatir kalau kita tidak dapat tidak dapat sinar matahari langsung, direct solar, itu bukan berarti kita tidak dapat cahaya ya, karena cahaya bisa masuk dengan cara dipantulkan ya, karena untuk menghindari panas ya, maka mengurangi panas itu ya, yang bisa masuk memanaskan ruangan. Kan sifatnya kalau direct solar itu akan memanaskan ruangan.
Jadi materi yang ada di dalam ruang itu dipanaskan. Nah, akhirnya terjebak di dalam, nggak bisa keluar. Nah, itu yang menjadi efek rumah kaca nanti, dipanas di dalam. Jadi kita dapat pantulannya saja. Ada beberapa metode teknik yang bisa Anda kembangkan dan itu bisa Anda eksplorasi. Pokoknya intinya dipantulkan saja, tidak masuk dalam ruangan langsung. Seperti yang saya contohkan di video sebelumnya secara teori, itu dengan opening atau bukaan yang unik. Ya. Anda mungkin ada yang bertanya kemarin juga masalah skylight itu apakah boleh di daerah tropis? Ya boleh saja. Ya, asal kalau menurut hemat saya sebaiknya itu untuk memasukkan cahaya ya, bukan untuk memasukkan panas. Berbeda dengan konsep yang ada di daerah subtropik atau daerah dingin, itu mereka memang juga untuk memasukkan thermal ya, panas, memanaskan ruangan. Memang fungsinya untuk itu. Nah, kalau kita tidak, karena kita tuh sudah terlalu kaya akan thermal tersebut, panas tersebut, sumbangan dari konduksi dan konveksi. Konduksi itu berarti panas melalui rambatan benda-benda, ya, benda-benda padat. Kemudian cahaya bisa dibiaskan, ya, bisa dibiaskan. Ya, ini membuktikannya ya dengan itu apa? Dengan memasukkan benda itu yang ada di dalam gelas itu sebagai contohnya. Ini teoretik saja, untuk dibiaskan. Ini penggunaannya pada arsitektur mungkin perlu eksplorasi ya, eksplorasi. Sifat-sifat ini bisa Anda manfaatkan untuk membuat sebuah kreativitas desain arsitektur ya. Kalau Anda paham sifatnya ini, maka Anda bisa membuat sebuah eksplorasi yang kreatif terhadap sifat-sifat cahaya ini ya, dengan mempertimbangkan hal-hal yang dihindari ya. Cahaya dan rupa bentuk ini, konteks bahasan ini menyangkut pada perupaan arsitektur ya, perupaan arsitektur. Karena tanpa cahaya itu Anda tidak bisa akan membuat sebuah komposisi yang estetis dan merupakan dalam bentuk representatif ya. Karya tersebut bisa dinikmati dan tanpa adanya cahaya ya, tanpa adanya cahaya. Jadi begitu pentingnya cahaya itu ya, tanpa cahaya tidak ada karya akhirnya ya. Tidak ada kecantikan, tidak ada perupaan. Karena untuk menikmati itu harus ada cahaya yang membedakan antara yang menghadirkan atau menghidupkan sebuah seni visual ya, termasuk di kita ini yang dinikmati secara visual, yaitu ya cahaya. Maka berarti cahaya bisa untuk membuat sebuah estetika ruang, bisa sekali ya. Ini memang kuncinya di situ sebenarnya gitu ya. Bentuk itu, apapun bentuk yang Anda buat, kalau tidak ada cahaya tidak bisa dinikmati. Itu komponen pentingnya ini cahaya. Jadi cahaya tersebut merupakan sebuah kesatuan materi yang bentuk penglihatan visual ini ya, cahaya itu untuk mengenali sebuah bentuk fisik, sebuah benda oleh panca indera. Jadi konsepnya ada panca indera, ada cahaya, ada bendanya. Ini akan terjadi intensi estetik, mempengaruhi cita rasa, pendengaran, rasa dan bau, berkaitan rapat dengan penglihatan. Ya, ini sudah mungkin pernyataan yang cukup umum dengan pendengaran, pengaruhi cita rasa. Cita rasa mungkin yang agak unik ya, cita rasa, pendengaran, rasa dan bau ya. Ya begini, kalau kita melihat sesuatu ya,
sesuatu warna umpamanya ya, warna akibat cahaya ini tadi, tentunya akan mempengaruhi suasana ya, karena sudah masuk sensor visual, kemudian pikiran, dan biasanya diolah di otak, kemudian memberikan kode-kode tentang proses penikmatan tersebut. Itu akan pengaruhi ketika Anda melihat warna merah, warna kuning, kemudian warna-warna yang lainnya, atau bentuk ya, bentuk yang tajam-tajam dan bentuk yang lengkung-lengkung ya, itu akan mempengaruhi proses sensor kita dan perasa kita ya di dalam otak kita yang sudah diolah itu. Kemudian juga bau ya, rasa dan bau berkaitan apa dengan penglihatan. Makanan atau ruangan yang atau begini, contohnya ketika Anda mau memakan sesuatu, itu dengan adanya bantuan dari cahaya, bantuan dari sinar yang ada, itu bisa membangkitkan selera makan atau selera suasana akibat bau yang tadi ya. Jadi akan mempengaruhi, akan mempengaruhi. Intinya bahwa semua yang ada di sekitar kita itu sangat dipengaruhi, meskipun beberapa persen oleh cahaya, ya, cahaya redup, cahaya terang banget, cahaya yang silau dan lain-lain. Itu akan mempengaruhi semua proses sensorik yang ada di sekitar kita. Persepsi dan psikologi warna itu yang muncul seperti saya jelaskan tadi, itu juga menjadi bahan. Dan ini pemahaman ini mungkin harus Anda cermati untuk supaya waktu merancang itu di saat ini, kalau Anda melakukan perancangan dengan membuat sebuah perupaan, itu harus memperhitungkan cahaya. Cahaya itu banyak yang perancangnya masih hanya berfokus pada bentuk saja, tapi tanpa memperhitungkan sifat cahayanya. Cahayanya yang menghidupkan itu ya, menghidupkan bentuk itu. Bentuk itu tidak ada cahaya, tidak bisa muncul. Nah, dalam konteks pencahayaan dan bangunan, cahaya merupakan elemen utama dalam mengenali bentuk. Ini sudah saya sebutkan tadi. Objek dengan kondisi fisik pukal, berongga, berwarna, tekstur, dan dapat dinikmati apabila terdapat cahaya. Sudah saya jelaskan juga bahwa intinya kecantikan atau estetik dari sebuah rancangan yang Anda kerjakan itu sangat ditentukan oleh cahaya. Rupa bentuk pada bangunan akan sangat dipengaruhi oleh komposisi bentuk tersebut terhadap pola pencahayaan. Jadi bentuk yang Anda buat itu akan sangat ditentukan oleh pencahayaan, arah datang, besarnya, dan lain-lain. Ketika cahaya pagi hari sama siang hari itu, kalau kita bisa melihat kecantikan bangunan itu biasanya pada cahaya yang kondisi pencahayaan condong ya. Itu karena akan terjadi bayangan, shadow-nya akan muncul ya. Jadi yang bagus itu memang muncul shadow-nya. Kalau ingat cahaya berarti Anda harus langsung paham shadow-nya. Jadi selain sifat-sifatnya tadi, kalau kita menangani sebuah bangunan rancangan, kita harus paham bayangan kita langsung nyantol di shadow. Shade itu berarti area yang terbayangi, ya, area yang terbayangi. Sedangkan shadow itu adalah bayangan dari benda tersebut, ya, bayangan dari benda tersebut. Jadi kalau di sini ini shade-nya itu ini, ya,
yang terbayangi, sedangkan shadow-nya itu yang di bidang ini, shadow dari benda ini ya, shadow dari benda ini. Nah ini contohnya cahaya dan arsitektur ya. Anda bisa lihat keindahannya ketika kita merancang sebuah karya arsitektur ruang itu dengan memperhitungkan cahaya. Rancangan yang bagus memperhitungkan cahaya ya, bukan hanya bentuk. Masih banyak mahasiswa atau perancang yang terjebak akan komposisi bentuknya saja, tapi tidak sadar bahwa cahaya itu datang dari mana dan intensitasnya seperti apa, kemudian bisa diatur seperti apa. Ya kalau Anda lihat di sini bahwa beberapa karya yang di belakang saya ini memperlihatkan bagaimana cahaya itu sangat mempengaruhi estetika ruang ya, mulai dengan masing-masing diatur dengan menghitung perimeter atau merancang perimeter selubung bangunan tersebut ya, seperti kolom-kolom yang berjajar itu kalau pagi hari kena cahaya condong dia akan membentuk sebuah estetika bayangan di lantai, kemudian itu akan menghidupkan suasana ya, kan kita merancang sebuah ruang itu kan adalah membuat sebuah place yang bisa dinikmati ya, bukan hanya space saja yang bisa hanya dibuat untuk aktivitas, tapi juga selain beraktivitas juga harus bisa dinikmati ya, dinikmati itu tentunya akan harus menghadirkan sebuah karya estetika ya, karya estetika. Nah cahaya yang masuk seperti di ruang tidur itu kita tidak perlu memasukkan secara keseluruhan ya umpamanya gitu kan, makanya ada dan dirupakan dalam bentuk roster atau kisi-kisi yang berlubang-lubang seperti itu. Kalau kena cahaya pas pagi hari itu sangat menyenangkan sekali. Malah cahaya condong itu biasanya kan di pagi hari atau sore ya. Nah kalau ruang tidur cocoknya memang pagi hari. Ya, untuk daerah tropis, sekali lagi bahwa ini untuk daerah tropis. Nah seperti yang di atas ini, apakah cocok untuk daerah tropis? Ya kalau dilihat dari tipologi itunya, penggunaan ininya yang skylight ini pasti ada ada jebakan panas ya, panas ruang yang terjadi di sana. Kalau dia tidak memperhitungkan beban pendinginan di dalam ruang tersebut ya sangat tidak nyaman. Dan kalau di daerah tropis, dan itu akan, kalaupun dibuat seperti itu akan banyak membutuhkan energi untuk mendinginkan di ruangan tersebut, apalagi pendinginannya juga buatan. Tentu ini akan tidak mendorong proses bangunan hijau atau proses berkesinambungan terhadap arsitektur ya, karena penggunaan energi yang cukup boros ini ya. Mungkin seperti yang kita sebutkan bahwa kalaupun itu cahaya matahari itu hanya untuk pagi hari sampai maksimal jam 10, jam 9 atau jam 10 it's okay, tidak masalah ya. Mungkin pemanasan setelah itu sudah di-cut ya, pemanasan ruang, jadi tidak ada masuk dalam bentuk radiasi, tapi mungkin masih ada dalam bentuk konduksi. Nah peranan dari cahaya itu kalau di daerah tropis itu sebenarnya bisa sangat mudah untuk dilakukan dalam konteks estetik, karena kita mendapat edaran cahaya itu mulai pagi sampai sore ya, misalnya sore. Jadi dalam sudut 0 sampai 180 itu berubah terus ya, dan itu
Anda bisa menggunakan karakteristik itu, perubahan 0 sampai 180 derajat tiap jam, tiap menit itu untuk menjadikan sebuah kreativitas artistik nanti ya, cahaya tersebut. Kalau Anda mengamati, diamati, kemudian bangunan Anda disesuaikan dengan itu untuk mendapatkan cahaya pada jam-jam tertentu. Ruangan ini mendapat cahaya jam tertentu, ruangan ini mendapat cahaya jam tertentu ya, ini pasti ini membuat bangunan itu menjadi place yang mungkin sangat nyaman untuk dinikmati ya. Dan mempertegas, tentunya cahaya-cahaya ini akan mempertegas pewarnaan dan sifat-sifat materi yang ada di dalamnya ya. Sifat-sifat materi ada di dalamnya. Jadi material-material yang ada di masing-masing ini akan menjadi sangat tegas dan muncul akibat adanya cahaya. Nah, sifat cahaya itu tadi yang selain estetik itu ya kan membawa panas. Makanya juga dihindari kalau kita mendapatkan direct langsung. Nah, saya mendapatkannya gimana? Bangunan-bangunan yang sudah disebutkan tadi dalam foto-foto tadi ya, ini cukup dengan mendapatkan pantulan saja ya. Pantulan itu ada 3, jadi ada dari skylight, dari awan langit ya, dari langit, kemudian dari eksternal ya, eksternal, komponen eksternal, kemudian juga komponen internal. Jadi yang sebelah sini ini matahari langsung masuk, ini cukup diakomodasi sampai jam 9 sampai jam 10, itu saja ya, cukup. Nah, yang terpantul dari eksternal ini termasuk, kemudian pantulan gedung ini juga eksternal. Sedangkan satunya adalah langit, ada langit, ini pantulan langit dari awan dan lain-lainnya itu juga memantulkan. Dan satu lagi ruangan ya, internal. Jadi ada IRC, internal reflection komponen, ada external reflection komponen, dan satunya lagi ada skylight. Nah, panas terik cahaya itu ini secara teknis seperti ini ya, materinya seperti ini. Nah, faktor penentu pencahayaan siang akhirnya apa ya, kalau kita simpulkan, penentu pencahayaan siang yaitu pantulan permukaan luar dan dalam, yaitu IRC dan ERC tadi ya. Jadi kalau internal komponen, internal reflection komponen sama external komponen, external reflection komponen, pantulan, semua sifatnya pantulan dengan kondisi. Dan juga pantulan itu kalau dari eksternal ya bisa ini, kalau ini internal ya, internal. Berarti kalau eksternal ya berarti bangunan-bangunan sekitarnya ya, bentuk-bentuk bangunan. Nah, bentuk-bentuk bangunan yang tidak merata atau tidak flat ya, itu akan memberikan pantulan yang terpecah ya, pantulan yang bisa menyebar. Sedangkan kalau yang flat itu akan mengumpul nanti. Bangunan-bangunan yang seperti ini akan memberikan efek estetis sebenarnya malah ya. Jadi kalau Anda mau membuat bangunan yang estetik ya jangan flat ya, karena arah datang cahaya itu kan lurus dari satu sumber ya, dari satu sumber sinar matahari ya. Enggak banyak ya, satu sumber, pokoknya jam 12 ya dari atas toh. Kalau jam pagi ya dari timur saja, dari satu. Jadi Anda perhitungkan berdasarkan edaran matahari itu. Ya, kondisi langit itu akan sangat berpengaruh. Jadi terang langit istilahnya ya. 3 komponen tadi salah satunya kan terang langit itu. Skylight ya.
Jadi kalau kondisi berawan ya terang seperti itu, kalau mendung tertutup ya akan berkurang prosesnya. Nah, sifat pancaran cahaya itu seperti apa ya secara teoretik ini? Cahaya itu ketika datang ya, cahaya bertemu dengan objek yang dipancarkan, umpamanya dinding ya atau kaca ya, yang masuk dalam permukaan selubung bangunan, itu mempunyai 3 cara untuk berproses dalam materi masing-masing. Satunya, yang pertama dipantulkan ya, cahaya itu ada yang dipantulkan dari dinding, itu ada yang dipantulkan nanti menjadi eksternal ya, external reflection. Nah, komponen. Sedangkan ada yang diserap. Yang diserap itu dalam material ya, berarti dalam material di situ diidentifikasikan dengan N, kemudian dan diteruskan di transmit kan ya, yang masuk ke dalam. Nah, kalau benda yang sifatnya masif ya, masif itu berarti padat dan tidak tembus ya, transmitnya 0 ya, yang ini 0. Jadi yang ada yang reflection dan yang diserap aja. Nah, rumus dasarnya ini semua satu jumlahnya ya, 3 komponen yang dipantulkan, diserap. Ini ini adalah satuan untuk menunjukkan bahwa komponen 3 ini sebenarnya menjadi satu ya, dalam satu hitungan. Jadi jumlahnya 1. Jadi objek gelap itu T-nya akan 0 ya, gelap itu gelap karena tidak tembus ya, tembus pandangan. T-nya 0, maka yang dipantulkan, yang direfleksikan dan yang diserap ya, yang diserap itu sama dengan 1. Nah, ini konstanta maksudnya ya, konstanta, untuk menunjukkan konstanta ya. Jadi kalau Anda transparan, berarti ada nilai transmitternya ya, ada nilai transmitternya kalau transparan. Dan transparan itu kan bisa macam-macam, ada yang 80%, ada yang 100%, ada yang 90%, ada yang 50% dan lain-lainnya. Seperti yang dikembangkan dalam teknologi kaca film itu. Nah, itu mempengaruhi transmitternya, habisnya cahaya. Makanya kaca film itu kan untuk salah satu cara secara teknis untuk mengurangi transmitnya cahaya ini, atau direct solarnya ya, untuk biar UV-nya, bahkan ada teknologi yang khusus untuk mencegah UV-nya ya. Jadi kaca film ini untuk kaca UV. Jadi UV-nya hilang, cahayanya yang masuk. Jadi panasnya nggak bisa masuk. Toh itu pun juga tidak bisa secara 100% untuk efektif sebenarnya ya. Pasti ada tetap komponen-komponen atau bagian dari cahaya UV itu yang masih bisa menembus. Dan juga dalam konteks konduksi juga masih berjalan. Ini kan dalam konteks radiasi saja ya, untuk menembus ini. Nah, rekayasa pencahayaan yang dilakukan, yang perlu Anda lakukan itu dalam merancang itu sebenarnya merekayasa pencahayaan alami itu. Jadi kalau jumlah atau garis edar pancaran dan arahnya itu, cahaya alami kan sudah sumbernya sudah pasti ya, given ya, tidak bisa ditolak. Jamnya juga 6 sampai 6 sore, kemudian arahnya dari timur ke barat ya, perubahannya berapa tiap jam, tiap menit itu sudah ditentukan ya.
arahnya juga tertentu, ya. Dan itu tidak berubah selama tidak ada situasi bencana atau kiamat, ya. Tentunya ini masih menjadi sebuah formula yang tetap. Jadi di situ digambarkan di slide saya ini. Jadi ada direct light from sun dominate, ya. Kemudian sun lighting devices should enhance view and architecture. Jadi penghalang sinar matahari itu untuk membantu supaya kita tidak glare, ya, tidak silau dan lain-lainnya akibat direct light dari matahari tersebut, ya. Nah, tentunya teknik-teknik ini bisa memberikan salah satu alternatif untuk mendirect atau mengatur merekayasa pencahayaan, ya. Dan Anda bisa membuat eksplorasi yang unik dari sifat-sifat, karena ini sebenarnya diagram ini dikembangkan dari sifat-sifat sinar matahari tersebut, ya. Di sana ada setnya, ini berarti ini dipantulkan karena material, ya. Ini set to prevent glare and excess heat gain, ini untuk mencegah glare dan pemanasan langsung, ya, pada permukaan ini. Kemudian cahaya yang banyak itu bisa dipantulkan melalui internal komponen, ya, internal reflection komponen, redirect, ya. Ini di sini disifatkan disebutkan redirect light to where is needed. Jadi ini karena dipantulkan, maka akan memberikan sebaran ke wilayah sini. Shape dari interior, permukaan interior membantu mendistribusikan cahaya dan meminimalkan shadow. Nah, Anda kalau di dalam ruangan tuh tidak hanya bisa ngatur, pokoknya ada plafon dan dinding-dindingnya bisa Anda atur, ya. Bisa Anda atur sesuai dengan kebutuhan untuk ini. Kemudian maximize ceiling height, ya, semaksimal mungkin untuk plafon, ya, karena supaya kita tahu bahwa dalam konsep thermal pun itu juga sangat berpengaruh, ya. Kalau dalam konsep cahaya, sebarannya nanti jadi lebih luas, ya, sebarannya lebih luas, area pantulnya, diffuse-nya juga cukup luas nanti. Nah, ini kita bahas yang tadi ada situasi cahaya yang sudah, gambaran yang sudah saya berikan, dan ini kita lihat detailnya di sini. Pantulan cahaya dari jendela tralis dalam ruang. Anda bisa lihat bahwa ini kok pantulannya di atas, ya, karena ini tralisnya ini adalah kaca, ini, ya. Ini kaca, ketika dapat cahaya condong ini menyudut, kemudian ya dipantulkan lagi ke atas, ya. Nah, ini bukan sesuatu yang tidak disengaja, tapi memang ini sengaja untuk mendapatkan pantulan-pantulan seperti ini, ya. Pantulan cahaya dari dinding, ya, ini karena ketika ini transparan dan masuk dan memantulkan, ini sebenarnya memberikan komponen reflection dari internal, ya, itu akan memberikan penerangan di dalam ruang. Ini kalau kita lihat ini cukup banyak, ya, cahaya yang bisa masuk, ya. Tentunya ini biasanya untuk daerah-daerah pantai cukup
efektif ya, karena anginnya biasanya kalau daerah pesisir itu lebih nyaman, lebih enak ya, lebih enak, lebih dingin, lebih anginnya lebih keras. Jadi proses penguapan panas pada permukaan bidang itu jauh lebih besar ya, dibantu dengan angin, terutama daerah tropis lembab ya. Cahaya yang masuk ke dalam ruangan bisa membuat estetika bayangan di lantai, di plafon, di dinding dan lain-lainnya. Sangat menyenangkan. Kenapa situasi pagi itu sangat menyenangkan ya? Karena biasanya kita bisa mendapatkan pantulan-pantulan itu sehingga membangkitkan place ya, nilai dari sebuah ruangan itu. Kita lihat di bagian pojok atas, yaitu ada dinding kaca es untuk masukkan cahaya alami. Jadi cahaya yang alami kalau Anda tidak menginginkan untuk memasukkan secara langsung, boleh dengan menggunakan filter yang berupa kaca es tersebut. Nah, tentunya efeknya juga lain ketika agak blur ya, agak blur. Tapi memang kalau memang disengaja kebutuhannya seperti itu ya tidak masalah. Ini memainkan filter ini ya, memainkan filter cahaya yang masuk ke dalam ruangan, memanfaatkan pantulan dinding untuk cahaya ruang. Jadi kalau seperti ini juga tidak mendapatkan cahaya langsung, tapi ruangan-ruangan ini mendapatkan pantulan dari internal ya, dari internal bangunan. Anda bisa menggunakan teknik ini ya, untuk daerah tropis bagus sebenarnya seperti itu. Nah, ini cahaya dari atas membuat ruangan jadi terang, cahaya alami. Nah, ini kalau saya kemarin yang menanyakan skylight itu ya, konsepnya sebenarnya itu tadi, menghindari cahaya sinar matahari langsung ya. Bisa dimodifikasi untuk kebutuhan yang daerah tropis ya. Daerah tropis. Nah, overshading sangat dianjurkan untuk daerah tropis. Nah, ini overshading ini berhubungan dengan cahaya ya. Nah, cahaya yang masuk itu harus diatur. Intinya bahwa semua cahaya itu yang di dalam bangunan itu harus diatur dengan menggunakan komponen-komponen yang ada di rancangan tersebut ya, rancangan tersebut. Nah, tentunya vegetasi itu juga menjadi faktor untuk menjadi pengatur filter juga ya. Nah, selain yang tidak langsung terhadap bangunan, terhadap ruang dalam. Jadi vegetasi itu bisa menjadi filter yang tidak langsung terhadap ruang dalam. Ya, yang langsung berarti kan selubung bangunan itu, ya, dinding, atap, ya, dan lain-lain. Nah, sasaran yang panjang itu sangat direkomendasikan untuk tropis supaya kita tidak mendapatkan direct solar yang pada sudut tertentu ya, terutama sudut antara jam 10 sampai jam 2 atau jam 3 itu ya. Itu untuk sasaran panjang ini yang horizontal seperti ini, untuk mengatasi yang jam 10 sampai jam. Jadi sasaran-sasaran itu sudah menjadi karakteristik untuk daerah tropis ya kan, untuk supaya itu tadi, kalau Anda menemui bangunan dengan sasaran-sasaran panjang, pasti di situ tropical ya, tropical. Jadi untuk fungsinya untuk ini tadi, shading device untuk, nah juga yang sasaran juga shading device-nya yang dalam bentuk kisi-kisi seperti ini juga menjadi bagian untuk memfilter, jadi kalau dinding itu bisa berlapis dua ya, seperti ini, pembatas ya, selubung itu berlapis dua, ada yang transparan, ada yang fisik, tapi
mempunyai ritme dan lain-lainnya, atau dinding masif, ndak masalah dinding itu berlapis dua atau lainnya, yang satunya fleksibel, yang satunya masif atau transparan, itu Anda rancang ndak apa-apa, karena berarti Anda berpikir bahwa selubung dinding itu bukan hanya untuk space ya, tapi untuk menciptakan place ya. Sekali lagi, kalau Anda mau mengharapkan tujuan estetis terhadap ruang, itu Anda harus berpikir secara place, tidak boleh space. Kalau space ya tidak ada nilainya, ruangnya tidak ada. Seperti material, dari sisi material juga seperti itu ya. Material-material ini sangat berpengaruh ya. Material-material yang corrugated, yang kasar, itu akan memberikan yang sangat cocok untuk daerah-daerah dengan paparan yang panas yang cukup tinggi ya, paparan yang cukup tinggi, atau direct solar yang cukup tinggi ya, dari material. Selain itu juga elemen-elemen pembayangan ya, elemen pembayangan shading device ya. Seperti ini tidak hanya pada permukaan dinding, tapi pada komponen-komponen dari bangunan yang bisa menutupi, pokoknya membuat shading, pernaungan. Saya sudah pernah membahas tentang video tentang arsitektur pernaungan kita. Nah, itu Anda bisa berbuat banyak untuk membuat sebuah karya itu menjadi jauh lebih estetik dengan adanya elemen-elemen pembayangan ini. Jadi ruang itu jadi dinamis sekali ya. Jadi menjadi dinamis, tidak hanya mengurusi bahwa tempat di bawah ini untuk aktivitas apa itu saja, tapi bahwa ruang itu menjadi sebuah karya yang estetik, itu sangat diperhitungkan ya. Nah, ini juga contoh lainnya untuk pengembangan daerah tropis. Ini cucorannya cukup panjang sekali ya, dan ruang terbuka, sirkulasi yang besar, karena ini ingat bahwa kita di tropis lembab ya, tropis sangat lembab, berarti dibutuhkan sangat untuk sirkulasi udara, untuk membantu penguapan akibat kelembapan yang cukup tinggi ya. Kelembapan tidak bisa tinggi, tidak bisa hilang kalau tanpa dibantu dari aliran udara ya. Yang bisa membantu dengan efektif itu ya aliran udara. Kalau tidak ada aliran udara secara alami, nanti ya kita akhirnya lari ke itu mekanis ya, pakai kipas angin yang elektrik ya, elektrik. Nah, dengan membuat ruang terbuka yang di bawah ini cukup besar, hubungan ruangnya dengan luar, maka sirkulasi angin jauh lebih besar, dan akan mendinginkan semua permukaan yang ada di bawah ini ya, termasuk lantai yang di atasnya ini ya. Ini akan mendinginkan. Kalau daerah bawahnya dingin ya akan berpengaruh pada sistem konduksi ya, perambatan panas itu akan dibantu untuk menghilangkannya. Nah, faktor eksternal dari elemen lingkungan juga dapat diatur ya. Jadi saya bilang tadi, vegetasi menjadi filter juga selain selubung bangunan kita. Jadi Anda juga bisa mengatur vegetasi itu, bukan hanya dirancang pokok ditanami hijau-hijau itu aja enggak ya, tapi coba Anda fungsikan, cobalah Anda sekali-kali berpikir secara fisika ya, bahwa fisika itu nanti akan membangkitkan sebuah mekanisme estetika yang umumnya Anda nikmati. Itu sebenarnya basisnya ya justru dari fisika bangunan. Jadi ketika Anda mahir fisika bangunan tuh, saya yakin pasti akan lebih kreatif untuk membuat sebuah karya yang estetik. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, bahwa ini basisnya juga responsibility terhadap lingkungan itu seperti apa. Nah, untuk daerah tropis ini banyak angin yang bisa masuk ke dalam bangunan ya, yang porositasnya besar ini bangunan ini. Porositas itu berarti
lubang yang bisa dimasuki oleh angin itu banyak besar ya, seperti bangunan-bangunan tradisional yang menggunakan ijuk dan atau bambu itu kan, anyaman bambu ya. Orang Jawa bilang gedek itu ya. Itu kan banyak lubangnya di anyaman bambu itu sebenarnya yang membuat ruang di dalam itu jadi lebih nyaman karena banyak angin yang masuk sana ya. Hanya harus banyak pernaungan di daerah tropis ya. ternaungi karena itu tadi konsepnya menghindari sinar matahari langsung. Jadi itu tadi yang bisa kita perhatikan pada pencahayaan ya, dasar pencahayaan alami dalam konsepnya sinar pada perancangan bangunan. Jadi saya lebih banyak menggambarkan proses-proses pada perancangan bangunan ini, karena ini saya harapkan bahwa pemahaman ini akan memberikan dampak pada proses perancangan yang saudara lakukan ketika merancang bangunan ya, merancang bangunan. Sekali lagi pesan saya bahwa belajarlah fisika bangunan ya, dalami sebanyak mungkin karakter dan sifat-sifatnya apa yang membentuk secara faktor-faktor fisiknya bangunan tersebut, sehingga Anda bisa berkreasi tanpa Anda memahami karakter dan sifat-sifatnya dari sifat-sifat fisikanya ya, saya yakin Anda hanya bisa merancang itu dengan berpatokan pada teori-teori konvensional tentang estetika, keseimbangan dan lain-lainnya itu ya. Dan itu pembuktiannya memang sangat subjektif ya, tidak bisa untuk digunakan sebagai pembuktian secara objektif. Tapi kalau Anda belajar fisika bangunan, kemungkinan besar saya jamin bahwa semua yang Anda lakukan itu bisa ada komponen objektivitas yang lebih nyaman untuk dipahami ya. Meskipun ilmu pengetahuan itu ada unsur-unsur subjektifnya, cuman bahwa ketika sebuah karya itu bisa dipaparkan dan dijelaskan secara objektif, itu orang akan jauh lebih menerima ya, orang jauh akan lebih menerima dan memahami dengan cepat. Itu yang bisa saya berikan untuk pertemuan video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan komen di bawah untuk memberikan masukan atau pertanyaan yang mungkin bisa Anda butuhkan. Terima kasih telah menonton videonya. See you.